Nggak bisa pakai WiFi sekolah coba, pakai data. Di Hubin Bu Widi bisa pakai itu WiFi. Di Hubin katanya bisa WiFi. Maaf ya, saya punya tolong di Hubin ya. Siap, siap. Berapa menit lagi? Sekitar 80 nanti dipandu acara ini dengan MC anak-anak Anindya kalau nggak salah. Harus dilakukan ya pada anak-anak semuanya. Jadi kiranya dikuatkan semuanya karena ada sesi materi business public speaking untuk dikuatkan ya. Siap. Oke.
langsung ya. Silahkan dimulai. Kamera untuk semuanya di-on-kan selama pemateri berbicara di webinar ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Memasuki Ramadan hari ke-18, gimana nih puasanya? Masih pada semangat? Atau jangan-jangan udah pada banyak yang bolong nih puasanya? Untuk teman-teman semua, tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru dan teman-teman semua yang telah bersedia dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan acara webinar kita mulai dari pukul 8.15 hingga pukul 9.30. Perkenalkan, nama saya Nindya Zahra dan rekan saya Alisa Maulida, selaku pemandu acara webinar Rampok Ramadan Produktif dengan tema Berbicara itu ada seninya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Happy Chandrayana. Kita sapa dulu ya narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Chandra. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, thank you. Sebelum memasuki penjelasan materi, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan CV singkat dari Pak Chandra. Pak Chandra memiliki nama lengkap, yaitu Happy Chandrayana, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 April tahun 1981. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh Pak Chandra antara lain adalah SD Pamijahan, lulus pada tahun 1994, MTSN Sukamanah, lulus pada tahun 1997, Darussalam Gontor, mulai dari tahun 1998, kemudian lulus di tahun 2001. Kemudian melanjutkan dengan pendidikan tingkat akhir di Universitas Darussalam Gontor dengan gelar S1, lalu di Universitas Indonesia dengan gelar S2 Komunikasi. Jejak pengalaman Pak Chandra antara lain adalah sebagai trainer dan motivator nasional, TV voice over, parenting speaker, MC kenegaraan di Istana Negara Republik Indonesia, Direktur Chandra Production Management, serta Leader of Chandra Event Organizer. Itu dia sesi singkat dari Bapak Happy Chandrayana. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak pemaparan materi dari Bapak Chandra. Tapi sebelum dimulai, diingatkan kembali kepada teman-teman untuk meng-unmute mikrofon pada saat materi dimulai. Kemudian, dipersilakan untuk mengaktifkannya kembali pada sesi tanya-jawab pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada Pak Chandra, waktu dan tempat, saya persilahkan. Mari sama-sama kita simak pemaparan materi dari Pak Chandra. Baik, langsung mulai nih Anindya. Iya, Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk keluarga besar SMK Yadika. Mohon maaf, sepertinya dari jaringan Pak Chandra ada bermasalah. Mari kita tunggu sebentar ya teman-teman semua. Untuk teman-teman semua, saat pada penjelasan materi, dipersilahkan untuk menyiapkan beberapa pertanyaan ya. Karena pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan giveaway. Siap-siap ya teman-teman semua, disiapin pertanyaannya.
itu akan diingat sampai kapanpun. Tapi bicara yang memuaskan, dia hanya akan puas mendengarkan cerita Anda, bicara Anda, tapi setelah itu Anda. Materi ini saat oleh generasi milenial saat ini. Beberapa orang sampai antri mereka hanya ingin belajar ngomong, teman-teman ya. Tapi kita harus ingat bahwa ngomong atau bicara itu bukan sekedar bicara. Bisakah bicara kita naik kelas dan juga mempengaruhi orang banyak? Banyak di antara teman-teman mungkin yang bertanya, Pak Happy, selain belajar tentang dunia public speaking di istana, belajarnya di mana saja? Oke, saya akan sharekan juga di depan Anda semuanya, my people. Salah satunya adalah saya belajar banyak tentang dunia vokal, motivasi, juga dunia bicara bersama para voice over expert. Salah satunya adalah pengisi suara di beberapa TV nasional. Kalau Anda semua pernah mendengar mungkin ya, ada channel yang namanya TV One. Mohon maaf nih Mas, saya bisa sharekan presentasinya nggak? Bisa di-set dari sana atau automatically dari sini? Dari antum. Bisa dari kita? Oke, saya belum connect nih, tidak apa-apa. Baik. Jadi kita belajar banyak tentang voice over. Voice over salah satunya adalah kita mengisi suara, teman-teman. Mengisi suara di channel TV One, di Indosiar, kemudian juga di beberapa stasiun televisi. Kalau Anda pernah mendengar nggak ada suara seperti ini? Jangan Anda lewatkan. TV One memang beda. Wah, itu kan salah satunya kan voice over. Atau bioskop Trans TV is back. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai voice over. Atau mungkin kalau ibu-ibu suka nonton film Antv kali teman-teman ya. Itu ada film India. Dan Anda pernah mendengar ada suara seperti ini. Ingat Arjuna. Wah, Sungai Gangga ini akan menjadi saksi. Wah, itu adalah salah satu bentuk voice over. Dan itu saya dapatkan banyak sekali di dunia televisi, dunia broadcasting. Bagaimana ketika kita bicara, dan bicara itu mengesankan di depan banyak orang. Itu people. Maka, apa yang saya dapatkan selama di dunia MC, di Istana Negara, di dunia voice over, disitulah saya bisa menyimpulkan. Khususnya selama 1 tahun di tengah pandemi ini, saya sharekan ke seluruh kampus, ke seluruh lembaga pendidikan di Indonesia dalam bentuk webinar, bahwa termasuk hari ini, 1 jam bersama SMK Yadika 13, ini memberi ruang bagi kita untuk katakan bahwa skill bicara powerful itu sangat dirindukan oleh lawan bicara kita. Apapun profesimu nanti, you ingin jadi dokter, you ingin jadi pilot, you ingin jadi profesor, you need skill komunikasi. Anda butuh komunikasi. Jangan sampai Anda terlahir dari SMK Yadika 13, tapi Anda nggak bisa bicara. SMK identik dengan kejuruan people. Apapun jurusan Anda, need public speaking, need skill komunikasi. Karena bicara yang naik kelas, itu adalah harus mempengaruhi orang-orang sekitar Anda. Bicara yang naik kelas adalah bicara yang menggerakkan orang. Dan ini dibutuhkan oleh semua jurusan. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, kayaknya ini bukan materi saya deh Pak. Ini cocoknya nih buat para MC Pak, buat para presenter, buat para host. Oh enggak nak. Para guru pun hari ini hadir. Karena mereka juga butuh bahwa ini komunikasi dibutuhkan untuk para guru. Anda ingin jadi dokter. Yes, they need communication. Anda kalau melihat di Rumah Sakit Fatmawati sebelum pandemi, sebulan sekali kita tatar bagaimana para dokter itu dia bicara dan mengesankan di depan pasiennya. Para nurse, para perawat, para customer service, security, mereka bicara di depan customernya harus mengesankan. Mereka bicara di depan tamunya harus mengesankan. Jadi people, public speaking bukan hanya ceramah. Public speaking bukan hanya presentasi depan orang. Apalagi Anda adalah pelajar yang ini adalah butuh komunikasi, presentasi di depan guru Anda. Nanti suatu saat Anda akan presentasikan depan para gurunya. Bisakah antum semuanya mempresentasikan materi, dan itu sangat mengesankan bagi guru-guru Anda hari itu. Maka materi hari ini pastinya sangat-sangat sangat penting untuk kita kaji sama-sama. People, pelajar SMK Yadika 13 yang ada di SMK Yadika 13 Bekasi ini, Anda semuanya harus mengkeep satu kalimat ini. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara.
Ini penting banget loh. Buat guru juga punten ya, maaf ya. Buat guru juga cocok nih. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Masya Allah, ini keren banget nih. Bagi para orang tua, mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Kalau kita berpikir, yang penting gue puasa hari ini, pasti nggak beres dia puasanya. Yang penting saya mengajar hari ini, pasti nggak beres dia ngajarnya. Yang penting gue ujian. Jangan sampai kalimat itu terungkap di otak kita. Tapi yang harus di-save adalah ujian itu penting, jangan yang penting ujian. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Jadi guru itu penting, jangan yang penting jadi guru. Jadi anak SMK Yadika 13 itu penting banget people. Jangan yang penting jadi anak SMK Yadika 13. Keep di otak Anda, sampai kapanpun profesi Anda akan butuh kalimat ini. Sampai kalimat ini dibeli oleh para direktur, para owner perusahaan. Tapi saya butuh tuh kalimat itu. Di-keep, ditempel di setiap dinding. Biar kalimat itu berbicara. Bukan hanya lisan yang berbicara, tapi tulisan itu berbicara dan di-keep oleh seluruh insan di dalamnya. Bekerja itu penting, jangan yang penting bekerja. Jadi, my people, saya tahu apa yang Anda pikirkan hari ini. Karena biasanya nih Kak, kalau teman-teman nggak kerja, kalau teman-teman nggak ada aktivitas, kalau di saat puasa kayak gini sebenarnya tantangan nih. Tantangan bagi yang ngomong dan tantangan bagi yang mendengarkan. Akhirnya kalau sekiranya nggak ada aktivitas, kembalinya itu ke kamar dan dia merebahkan tubuhnya dan dia tertidur pulas, tahu-tahu udah zuhur, tahu-tahu udah asar gitu kan, karena dia identik dengan karena puasanya gitu ya. Tapi boleh saya sharekan di depan Anda semua sebelum ke materi public speaking. Ada yang bertanya di setiap webinar, Pak Happy kenapa sih kalau lagi puasa itu, apalagi saat seminar Pak Happy itu bawaannya itu lemas gitu kan. Ini pas banget nih SMK Yadika 13 ini adanya apa? Acaranya pagi hari. Yang nanti siang ya kasihan nanti acara nanti siang sama UI ini ya. Teman-teman perlu Anda ketahui kenapa badan kita selalu lemas saat puasa. Itu jangan kaget teman-teman. Kalau kita lemas banget di saat puasa dari jam 12 siang sampai jam 18.00 ya. Dari jam 12 siang sampai jam 6 sore ya, sampai buka puasa. Ternyata kenapa lemasnya badan saat puasa itu terjadi? Itu ada proses namanya proses autolisis. Itu proses pembuangan sel-sel yang mati atau sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita lagi nggak puasa teman-teman, itu organ pencernaan kita itu hampir nggak pernah berhenti bekerja. Setiap kita makan, kita dibutuhkan 8 jam loh organ pencernaan kita itu bekerja. Jadi Anda bisa bayangkan sebelum COVID mungkin atau di saat COVID pun, kalau hari tanpa puasa, kita lagi nggak puasa, kita sarapan pagi hari jam 7. Habis itu kita ke kantin di SMK. Jam 12 kita makan lagi. Habis itu pulang dari sekolah, ngemil sore, dinernya lagi jam 10 malam, makan lagi, ngemil lagi jam setengah 12. Oh, itu kalau tubuh kita ini bisa berontak, dia akan teriak kepada pemiliknya, lebih baik gua resign aja deh dari orang ini ya. Dia udah nggak tahan banget karena mungkin dalam tubuhnya tidak membuangkan sel-sel yang mati atau rusak. Maka kita sangat bersyukur teman-teman di SMK Yadika 13 ini di tengah pesona COVID-19 tapi you tetap ada spirit untuk mengadakan acara seperti ini, ada acara competition, ada acara takjil, ada acara webinar, dan kita masih bersyukur lama puasa di berbagai negara pastinya akan berbeda dengan kita. Di Indonesia 12 sampai 13 jam. Anda percaya atau tidak, kalau Anda lihat di Denmark atau di Islandia itu 21 jam. Lebih ke arah utara di belahan dunia itu lebih lama puasanya dibandingkan di area selatan. Di Italia sampai 17 jam teman-teman. Ini adalah karunia dari Allah, kita masih diberi amanah nih untuk puasanya 12 sampai 13 jam. Saya harus remind depan Anda semua bahwa SMK Yadika 13 dengan seluruh guru-gurunya, para murid-muridnya, ini tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19. Karena apa? Karena Anda semua belajar dari satu potret yang ada di area Kepulauan Solomon. Kenapa saya katakan ini people? Di Solomon itu bisa dibilang itu negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka diserang wabah setiap hari, mereka diserang penyakit setiap hari, dan ada tahu yang terjadi. Orang-orang Solomon walaupun diserang wabah, mereka tetap punya spirit. Ya kan? Sampai dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik yang muslimnya hanya 30%, mereka tetap spirit. Semangatnya ada. Mereka sekolah di tempat yang tak layak. SMK mau keren banget sekolahnya. Kalau di Solomon mereka sekolahnya nggak enak banget dilihatnya Kak. Pakaiannya itu nggak enak dilihat. Saya lihat you di sini amazing. Pakaianmu indah, ganteng-ganteng, cantik-cantik anak-anak SMK ini. You bisa tampil di depan orang walaupun di tengah pandemi Anda masih bisa bergerak dengan sempurna. Tapi orang Solomon,
Mereka bicaranya tetap lantang. Mereka benar-benar punya spirit untuk bicara, untuk berargumen, dan itu yang saya capture dari orang-orang Solomon. Jadi pandemi COVID-19 tidak meluluhkan semangat kita untuk bicara yang hebat, untuk tetap menjadi pelajar yang dirindukan, dan tetap semangat untuk belajar. Maka people, dari semua yang saya kisahkan hari ini, bahwa satu hal yang harus saya sharekan depan Anda, kenapa hari ini kita harus belajar yang namanya public speaking? Kenapa hari ini kita harus belajar yang namanya zona komunikasi? Karena banyak orang yang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru teman-teman. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. You SMK Yadika 13 tak cukup hanya untuk menjadi pelajar yang pintar. Akademiknya keren banget, nilainya cum laude kalau kuliah. Tak cukup itu. Anda harus karakternya juga harus terbentuk. Termasuk dari fandol kalam, seni bicara. Karakter dalam bicara. Kalau Anda lihat, pelajar di muka bumi ini, di dunia ini, pembicara berkarakternya di beberapa negara, itu sangat berbeda sekali presentasinya. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, presentase pelajar yang berkarakternya, presentase pelajar yang hebatnya, di sana itu sampai 11,5% teman-teman. Anda lihat lagi di negara lain, di Korea Selatan, pembicara hebatnya, pembicara berkarakternya itu sampai sama dengan Amerika 11,5%. Anda lihat lagi di Jepang kira-kira berapa persen? Di Jepang itu luar biasa teman-teman. Ternyata di Jepang ini 10%, lebih turun daripada Amerika dan Korea Selatan. Malaysia, pembicara hebatnya di sana adalah 2,1%. Singapura 7,2%. Dan sekarang kita lagi nunggu, Pak Happy kira-kira di Indonesia berapa persen pembicara hebatnya, pembicara berkarakternya. Survei membuktikan teman-teman, di Indonesia pembicara hebatnya, pembicara berkarakternya hanya 1,55%. Ini kalau nanti ada door prize nih, bisa nih panitia nih. Kita kasih door prize bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Indonesia presentase pembicara berkarakternya kira-kira berapa persen? You have to remember 1,55%. Dan ini jauh banget dibandingkan negara-negara lain. Maka ini saat tepat bagi kita untuk menjadi pembicara yang hebat people. Saat tepat bagi kita untuk menjadi pembicara yang dirindukan di Nusantara ini. Maka semua yang hadir hari ini, kenapa kita berbicara tentang topik ini? Ada satu hal yang harus kita kupas dalam zona public speaking. Bagaimana kita ingin menjadi public speaker yang hebat? Bagaimana kita ingin menjadi komunikator yang hebat? Salah satunya adalah yang pertama teman-teman. Anda kalau bawa catatan silakan. Teman-teman, kayaknya ada trouble ya. Kita tunggu dulu ya. Untuk yang lain, dimohon untuk tidak live ya, karena kita bakal melanjutkan yang lagi saat jaringannya sudah lebih baik. Salamnya. Nanti kita coba, nanti moderator bisa guide teman-temannya tuh. Contoh nih kayak, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Bicaranya itu lebih enak Kak dibandingkan kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya ini adalah Happy Chandra, saya berasal dari Tasikmalaya. Kalau you bicara seperti itu, Anda tidak mentransferkan energi positif kepada orang-orang sekitar Anda. Apalagi you bicara, tiba-tiba Anda ngomong seperti ini. Assalamualaikum teman-teman, sehat gak hari ini? Yang bicaranya aja nggak sehat hari itu teman-teman. Bagaimana Anda mentransferkan energi positif kepada orang, kalau kita bicaranya aja nggak sehat di situ people ya. Maka, bisakah kita bicara dengan salamnya yang antusias? Yang kedua adalah introduction. Introduction artinya adalah memperkenalkan diri. Kita memperkenalkan dirinya itu jangan terlalu bertele-tele. Banyak pelajar yang ketika memperkenalkan diri depan gurunya saat presentasi dan bertele-tele. Contoh,
Assalamualaikum, Ibu Bapak perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah jadi begini Pak. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin perkenalkan, tapi gitu kan. Kalau seperti itu, apa yang terjadi teman-teman? Ini yang bahaya. Kalau Anda bicaranya seperti itu, maka orang-orang sekitar Anda pun pasti tidak akan merasakan feel itu. Kalau Anda semangat, orang-orang sekitar Anda pun pasti akan semangat. Kalau Anda benar-benar low dia bicaranya, maka orang sekitar Anda pun akan merasakan low itu. Karena ini transfer energi. Ya kan? Maka, apapun yang saya sharekan di sini adalah, ini hal yang sangat penting untuk kita kaji people. Kenapa? Karena banyak orang yang bertanya, Pak Epik, banyak orang yang ketika bicara itu kayaknya enak banget sih dia bicaranya. You tahu apa dia rahasianya? Rahasia yang ketiga adalah, bisakah kita bicara menggunakan dua senjata? Apa senjatanya? Yang pertama adalah smile face, ya kan? Yang kedua adalah smile voice. Ketika kita bicaranya itu menggunakan senyuman yang amazing gitu people. Oke, sebagai contoh, saya akan sharekan depan Anda hari ini. Orang yang bicaranya nice itu, dia menggunakan senjata smile face and smile voice. Dia ngomong sambil tersenyum. Bisakah Anda pernah mendengar ada penyiar radio, kemudian penyiar radionya itu dia ngomongnya itu benar-benar enak banget, renyah banget, karena dia ngomongnya sambil tersenyum, smile voice. Kalau smile face, dia akan indah ketika dilihatnya Kak, kalau orang ngomongnya sambil tersenyum. Kalau smile voice, orang di luar sana akan mengatakan, itu anak SMK ngomongnya pasti menggunakan senyuman. That's smile voice. Coba di penyiar radio kan, Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra hari ini. Saya bangga bisa bertemu dengan Anda gitu kan. That's smile voice. Itu aja teman-teman. Kunci itu coba Anda pegang. You ngomong nanti depan kamera, saya ingin coba deh nanti. Mohon di-guide sama moderator. You ngomong depan kamera, kita akan evaluasi. Yang pertama, tunjukkan salammu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari SMK Yadika 13. Cukup. Kemudian, mainkan emosi audiens ini tak perlu, karena ini harusnya langsung di stage. Sampaikan tujuan Anda. Sampaikan tujuan Anda. Contohnya, saya hari ini bangga bisa bertemu dengan SMK Yadika 13 dan kita akan kupas tentang public speaking agar kita menjadi public speaker yang hebat. Itu tujuan Anda. Kemudian smile face and smile voice. You ngomong sambil tersenyum people. Yang sampai ngomong Anda sampai cemberut, nanti audiensnya ikutan cemberut, nanti lawan bicara Anda ikutan cemberut di situ. Transfer energi positif people. Berikutnya adalah hindari awal negatif. Ketika Anda ingin menjadi pembicara yang hebat, hindari awal negatif. Sampai baru pertama kali Anda ngomong, tiba-tiba Anda kebalik dasinya, kan? Anda bawa cue card, itu cue card-nya depan lawan bicara Anda, itu adalah awal negatif. Jadi hindari awal negatif saat Anda bicara. Kenapa saya katakan ini? Karena public speaker yang hebat adalah public speaker yang mengesankan di 1 menit pertama. Guru yang mengesankan adalah guru yang ketika bicara di depan peserta didiknya, dia mengesankan di 1 menit pertama. Marketing yang hebat adalah marketing yang ketika dia bicaranya mengesankan di 5 menit pertama atau di 1 menit pertama. Jangan sampai di 1 menit pertama sampai 5 menit pertama kita terjadi gugup. Anda pegang mikrofon dan terjadi gempa 8,9 skala Richter kayak gini kan. Nanti audiensnya akan melihat, lah ini orang kenapa gitu kan. Karena you nervous di 1 menit pertama. Bagaimana menghancurkan gugup itu? Nanti kita akan kaji ya. Berikutnya adalah entertain your audience. Ini penting juga people. You tampil sebagai MC, you tampil sebagai presenter, you tampil sebagai public speaker. Kunci berikutnya adalah entertain your audience. You harus menghibur, you harus mengentertain lawan bicara Anda. Maksudnya bukan berarti you bawa gitar di situ nyanyi-nyanyi depan orang. Itu mah ngamen atuh. Maksudnya hiburlah Kak. Bikin pendekatan approaching yang nice di depan mereka. Itu sangat penting untuk kita kaji. Karena ternyata teman-teman, kalau kita bicara public speaking banyak yang takut. Andai kan hari ini saya tampil di aulanya SMK Yadika 13, beberapa tahun lalu saya pernah ke sana. Itu banyak banget yang takut untuk maju ke depan. Kenapa? Karena dia mungkin berpikir,
wah nanti kalau saya ke depan nanti takutnya saya ditertawakan. Kalau saya maju ke depan takutnya saya blank. Itu yang banyak ketakutan ketika mau bicara. Sampai ada survei di Amerika Serikat bahwa hampir 80% yang ditakuti orang bukan apa-apa. Ternyata bicara di depan umum, people. Nah, sekarang kita akan dobrak materi itu. Public speaking, banyak yang orang salah paham dengan ini. Kalau di pesantren ada istilah latihan berpidato. Saya pernah ke Payakumbuh ada pesantren Nurul Ikhlas. Di situ 2.000 santrinya. Anda tahu, sebelum saya tampil di situ, itu seluruh santri pelajar hari itu melihat saya itu nggak elok dipandang. Gara-gara apa? Gara-gara judulnya seminar public speaking. Mereka itu anti banget ngomong depan umum. Mereka itu alergi banget dengan latihan pidato setiap malam Jumat. Karena mereka kalau latihan pidato malam Jumat itu, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Mereka takut banget untuk ngomong di depan. Sampai itu direkturnya mengatakan, Pak Chandra, di sini itu banyak sekali mereka yang takut untuk bicara depan umum. Karena mereka berpikir kalau public speaking itu hanya ceramah. Public speaking hanya ngomong depan mimbar. Bisa nggak sih teman-teman yang ada di SMK Diga 13, you brain your wash. Wash your brain, maaf. Cuci otak kita sekarang bahwa public speaking bukan hanya ceramah. Public speaking bukan hanya ngomong depan mimbar. Public speaking bukan hanya bicara di depan podium. Tapi public speaking dibutuhkan untuk semua profesi. Lagi-lagi saya katakan itu. Saya ingin tahu apa cita-cita Anda. Happy, saya cita-citanya jadi pramugari. Yes, pramugari pasti dia akan bicara di depan orang. Apa ada pramugari yang diam aja? Anda, Happy, saya ingin jadi dokter. Al-atibah yahtajuna ilal kalam. Dokter butuh bicara. Apakah ada pasien yang ngomong ke dokter, dok saya sakit perut dok, terus dokternya nggak ngomong apa-apa gitu? Habis itu dia ngomong, pakai bahasa isyarat, ya tajur ilal kalam. Apapun profesimu butuh bicara. Maka kalau yang muslim ya, yang muslim pasti you mengenal surat ini, surat Ar-Rahman. Di situ tertulis khalaqal insana 'allamahul bayan. Bahwa Allah menciptakan manusia dan mengajarnya pandai berbicara. Tuhan itu kaya dengan firman-firmannya. Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Kita pun harus kaya dalam zona bicara, people. Arti dari Allamahul Bayan artinya Allah mengajarnya pandai berbicara. Al-Bayan artinya harus pandai berbicara. Maka analoginya Allah, Tuhan kita kaya dengan firman-firmannya. Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Kita pun harus kaya dengan kata-kata, kaya dengan kosakata, dan kata-katanya itu bisa menggerakkan orang. Sekarang Anda lihat ini. Apa hubungannya public speaking dengan Asian Games 2018 di Palembang? Kalau Anda melihat Pak Happy public speaking sama Asian Games 2018, apa mereka ceramah dulu sebelum mereka tanding? Apakah mereka itu apa ya? Mereka ada kuliah umum dulu gitu di ruang ganti sebelum mereka menuju ke lapangan hijau? Enggak, teman-teman. Ternyata public speaking dibutuhkan untuk para soccer team. Ketika saya tanya ini di materi webinar sebelum-sebelumnya beberapa sekolah dan kampus, mereka ada yang mengatakan, iya Pak Epi, karena bagaimanapun para pemain sepak bola itu adalah motivator. Dia akan memotivasi satu sama lain. Oke, nice. Tapi yang paling penting di sini Anda lihat, kenapa para soccer team ini kita brief untuk menjadi seorang public speaker and good vocal. Bukan mereka nyanyi, people. Tapi ketika seorang Evan Dimas, dia menggolkan bola ke gawang, kemudian bola itu masuk ke gawang, maka dia akan teriak, gol, gitu kan. Maka teriakan dia, ketika mengatakan gol, satu teriakan orang-orang yang ada di area lapangan ini, satu teriakan itu luar biasa. Ketika dia angkat power vokalnya di atas 80%, maka teriakan itu akan meluluh lantakan jutaan hormon lawan tandingnya. Vokal, teriakan, identik dengan public speaking. Saya ngomong hari ini, tak perlu menggunakan high voice, karena dalam satu room, dan ini online. Tapi ketika saya tampil di satu stage, menyesuaikan dengan audiens yang banyak,
pasti saya akan angkat power vokal saya di atas 80%. Kenapa? Karena saya harus meluluhlantakkan semua hormon negatif yang ada di dalam diri saya pribadi dan orang-orang sekitar saya hari itu. Jadi people, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa profesi apapun harus bisa mempengaruhi orang. Guru harus bisa mempengaruhi peserta didiknya. Ada yang akan menjadi direktur, direktur harus bisa mempengaruhi bawahan-bawahannya. Dengan cara apa mempengaruhi itu? Dengan cara menciptakan pengaruh tersebut adalah dengan cara smart public speaking, smart communication. Oke, sampai sini dulu people. Saya akan coba, sebelum ke materi berikutnya, saya akan tanya dulu ke moderator hari ini. Moderator, standby. Standby. Oke, di mana moderatornya? Oke, moderator. Sekarang saya minta you tunjuk satu di antara teman-temanmu hari ini yang menurut Anda, wah Pak Epi kayaknya cocok nih, dia yang akan bicara. Nanti kita kasih reward gak apa-apa lah. Ada nggak kira-kira? Atau mungkin ada yang angkat tangan, raise your hand. Coba ada dia di guide dulu kira-kira ada nggak yang mau coba bicara dan kita akan kita evaluasi di sini. Silakan. Oke. Kira-kira siapa ya? Ada yang Ini coba? anaknya kayaknya daripada dipilih, kayaknya boleh deh yang mau coba. Ayo teman-teman, boleh banget. Siapa nih kira-kira teman-teman? Gak apa-apa, kita belajar di sini, kita sharing. Ada yang coba gak? Ayo, Lama-lama saya akan tunjuk nih. Atau ya kayaknya lagi puasa bicara hari ini. Biar pematerinya yang nggak puasa bicara ya. Tidak ada? Atau Bapak Ibu gurunya kalian yang dia? boleh nih, mungkin dari Bapak Ibu dulu ada yang bisa memilih atau mungkin memilih murid-muridnya, ada yang ada di sini. Bisa banget. Tidak ada? Oke. Berarti kalau seperti ini, you moderator. Ini dia, on kan sekarang, on kan kameranya dia. Oke, siap ya? Standby kah? You sekarang, oke, you sekarang coba Nindya ini bicara hanya introduction-nya saja. Contoh, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kayak gitu Kak ya? Siap ya Kak ya? Jadi jangan bertele-tele, jangan gini. Nah, Assalamualaikum, perkenalkan, jadi nama saya itu adalah, jadi itu kelamaan Kak. Coba Kak, dalam hitungan ketiga ya, saya ulangi ya kalimatnya ya, bicaranya efektif dan efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Siap Kak, standby. 1, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Zahra dari Bekasi. Oke, nice, good. Walaupun you menggunakan masker, tapi di situ nampak ada namanya smile voice. Smile voice itu bicara sambil tersenyum. Kayak Anindya barusan saya merasakan feel di sini bahwa oh, you bicaranya sambil menggunakan smile voice. Itu sebagai sampel. Oke, thank you Anindya. Kita akan menuju ke materi. Saya sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai dengan 9.30. 9.30, oke. Kita akan move langsung ke materi. Oke, thank you. People, semua yang hari ini hadir. Dari semua yang saya katakan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa, oh, berarti kita memang butuh yang namanya public speaking. Oh, berarti kita memang dirindukan sama orang karena bicaranya itu enak. Oh, berarti kita harus naik kelas nih. Bukan hanya naik kelas dalam hal akademiknya saja, tapi bicaranya pun harus naik kelas. Maka banyak orang yang ketika dia bicara, dia asal bicara teman-teman. Yang terjadi, orang-orang di depannya bukan mendengar aja, tapi dia pun asal mendengar. Ini percaya deh. Ini pengalaman soalnya teman-teman.
Kalau Anda tampil depan orang dan bicaranya itu asal bicara, maka jangan salahkan pendengar Anda kalau dia pun asal mendengar. Karena ini hukum alam, people. Tapi kalau Anda bicaranya dengan spirit, dengan semangat, maka lawan bicara Anda, berapapun jumlahnya, berapapun lama Anda bicara, mereka akan tetap nyaman mendengarkan Anda bicara. Maka sampai ada yang mengatakan, Pak Happy, kok bisa sih kami nyaman banget mendengarkan Anda bicara ketika di panggung atau ketika webinar? Kenapa bisa seperti itu? Karena saya bicara dengan 3 kunci. You juga sama. Pembicara-pembicara hebat, pembicara-pembicara milenial, para guru yang hebat, karena dia menggunakan bicaranya itu dengan 3 kunci. Yang pertama, people, silakan dicatat. Bicaralah dengan menggunakan mind. Kalau dalam Al-Quran, Wah, kayaknya ada trouble lagi nih ya di masalah jaringan. Untuk semuanya, kita tunggu dulu ya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dipersiapkan pertanyaannya pada sesi tanya jawab. Karena pertanyaan yang paling menarik dari kita akan dipilih pemenangnya untuk menjadi pemenang giveaway pada hari ini. Selagi nunggu, coba ya siapin dulu pertanyaannya dari tadi. Mungkin udah ada nih gambaran-gambarannya buat pertanyaan nanti. suara saya masih terdengar? Tadi kayak terputus ya? Masih on kah? Ya, masih. Oke, nice. Yang saya sharekan depan Anda tadi, bahwa kenapa orang-orang Solomon itu, dia walaupun dengan keterbatasan, tapi dia bisa bicara dan dia bisa berkomunikasi dengan orang banyak, walaupun itu dengan keterbatasan. Karena mereka pun punya 3 kunci itu. Dia punya mind. Dia tetap berpola pikir yang baik, walaupun dia diserang wabah setiap saat. Dia bicaranya dengan hati, people. Apapun yang terjadi, dia punya spirit. Itu 3 kunci yang dipegang oleh orang-orang yang tinggal di tempat yang dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik itu. Maka apa salahnya kalau kita keep juga kalimat itu, people. Kita kalau bicara, selain nice opening yang saya katakan tadi, bisakah teman-teman yang di SMK Yadika ini bicara dengan 3 kunci itu? Bicaralah dengan mind, bicaralah dengan heart, dan bicaralah dengan spirit. Oke, maka teman-temanku yang baik, sekarang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Berarti kita akan mulai on hari ini. Hampir 30 menit saya bicara hari ini, saatnya kita on hari ini. Maksudnya apa? Yuk kita sama-sama nyalakan jiwa raga kita ketika kita bicara. Karena hampir 80% setiap seminar yang kami adakan, yang bicara di depan umum itu, dia hanya bicaranya itu, jasadnya saja dia bicara, lisannya saja dia bicara, tapi jiwanya tidak ikut bicara. Raganya saja dia bicara, tangannya gitu kan, bahasa tubuhnya bicara, katanya kata Pak Happy, katanya harus pakai bahasa tubuh yang baik ketika bicara. Tapi tak cukup itu, people. Hati kita harus bicara, jiwa kita harus bicara, kita on-kan semuanya. Orang yang sukses itu karena dia meng-on-kan belajarnya itu bukan hanya belajar tangannya saja, tapi jiwa raganya ikut belajar. Dengan cara apa? Kita kupas materinya hari ini, people. Yang pertama, dalam zona public speaking itu, kenapa ada istilah on? O-N itu kan berarti on nyala, people. Yang pertama adalah seluruh insan di muka bumi ini, apapun dia profesinya, apapun dia keahliannya, termasuk dalam hal public speaking, yang harus di-on-kan adalah vision, visi. Jadi visi on, vision. On-kan visinya. SMK Yadika 13 berdiri tegak sampai sekarang karena dia punya visi, di-on-kan visinya. Vision.
Pembicara yang hebat, pembicara yang berpengaruh adalah pembicara yang punya visi. Untuk apa dia bicara? Apa goalnya dia bicara? Yang kedua adalah, selain vision, adalah mission. Misi, onkan misinya. Kenapa Anda bicara hari itu? Kenapa you bicara depan banyak orang? Karena you punya misi. Salah satunya adalah mentransferkan ilmu Anda kepada orang-orang sekitarmu, people. That public speaking. Mission. Berikutnya adalah, harus di-on-kan adalah collaboration. Kolaborasi. Karena pembicara yang nice, pembicara yang hebat, itu adalah pembicara yang harus berkolaborasi, berinteraksi dengan orang. Anda jangan main sendiri, Anda jangan sampai bicara sendiri, tapi orang-orang tidak merasakan feel Anda bicara. Ingat ya, vision, mission, and collaboration. Dan syarat yang keempat adalah selain visi, misi, kolaborasi, yang keempat adalah on-kan, itu adalah passion-nya. Banyak orang yang meng-on-kan visinya ada, misinya ada, dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang sekitar, tapi nggak punya misi, nggak punya passion di situ. Ini yang bahaya, people. Saya ulangi ya, jangan sampai kita termasuk orang yang ketika ngomong di depan orang, visinya ada, misinya juga ada, kemudian dia di situ bisa bisa berkolaborasi dengan orang banyak, tetapi dia tidak punya syarat yang selanjutnya. Apa itu? Passion. Ini, people. Ini penting yang nomor 4 ini, anak-anakku yang baik. Kenapa? Karena passion ini sangat sekali dibutuhkan untuk semua profesi. Jangan sampai Anda memilih jurusan Anda di SMK tapi nggak sesuai dengan passion Anda. Sekarang apa sih itu passion? Jangan sampai kita ngomong passion tapi kita nggak tahu passion itu apa. Waktu di Palu, Sulawesi Tengah ada yang mahasiswa yang menjawab, "Tapi passion itu artinya adalah kalau kita tampil di depan umum, pakaian kita itu harus bagus, harus modis, stylish." Bro, itu bukan passion tapi fashion. Harus modis. Tapi yang saya maksud adalah passion. Passion itu artinya adalah, itu udah jadi jiwa raga kita. Anda jadi pilot, Anda jadi pilot, tapi emang pilot itu adalah jiwa raga saya. Anda sebagai guru, make it your passion. Jadikan adalah passion Anda. Salah satunya adalah, teaching is not my job. Mengajar itu adalah bukan pekerjaan saya, Pak Happy. Tapi mengajar adalah, it's my passion. Itu adalah darah daging saya, adalah harus mengajar. Nah, public speaking pun juga sama. Hari ini saya bicara, kemarin saya bicara, besok saya bicara, sampai sore saya bicara. I love that. Saya suka dan saya cinta kerjaan itu. Karena itu my passion. Itu adalah passion saya. Kenapa orang nggak bisa bicara mengenakan depan orang? Kan ditanyakan dulu tuh, itu passionnya apa bukan? Kadang orang yang sekedar bicara, sekedar ngomong, karena itu bukan passionnya, itu bukan keahlian yang dia cintai, bukan kerjaan yang dia jadikan hobi, dan akhirnya passionnya mati, nggak di-on-kan di situ. I repeat once again, people. Karena ini materi yang sangat penting di segmen ini. Yang pertama, on-kan visinya. Yang kedua, dalam public speaking adalah on-kan visinya. Yang ketiga, collaboration. Anda harus interaksi dengan orang. Dan yang keempat adalah passion. Untuk melatih passion itu, kira-kira dengan cara apa? Ini dia, people. Salah satunya adalah latih thinking kita. Banyak orang yang gagal bicara karena dia sebelum bicara udah negative thinking dengan orang. Sudah suzon sama orang. Sebelum tampil melihat sorotan mata orang kayak menerekam gitu kan. Habis itu dia berpikir, wah kayaknya gue gagal nih ngomong hari ini. Wah kayaknya gue gagal, kayaknya gue salah nih. Wah kayaknya gue harus turun dari panggung nih. Semakin Anda mengatakan kata-kata negatif itu, maka semakin itu yang terjadi. Maka ada istilah Tuhan itu bersama prasangka hambanya. Maka semakin Anda mengatakan itu yang akan terjadi. Coba rubah kalimatnya dengan menggunakan the magic of word. Karena public speaking itu identik dengan the magic of word. Ada kata-kata yang di situ ada the sense of magic. Yang amazing, ada mukjizat kata-katanya itu bisa menghipno orang. You katakan, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan bisa bicara hari ini.
Apapun ekspresi teman-teman di depan saya harus bisa menghipno mereka, mempengaruhi mereka, menggerakkan mereka ke arah yang lebih baik. Itulah thinking. Kalau itu semua bisa dilewati, ini akan indah banget people. Kenapa? Karena Anda lihat gambar ini. Kalau saya ambil gambar jeruk nipis ini, baru dilihat aja kayak gini, itu ekspresi Anda udah nggak enak banget dilihatnya. Apalagi saya lagi puasa dulu, itu udah deh gitu kan. Kenapa? Padahal ini jeruk nipis tidak ada di tangan Anda. Padahal jeruk nipis ini tidak ada pegang, tidak ada apa-apakan, hanya melihat gambarnya saja, Anda udah merasakan ekspresinya berubah. Kenapa bisa seperti itu, people? Ketika Anda ambil pisau ini dan Anda benar-benar kupas itu jeruk nipis, Anda pun akan merasakan hal yang berbeda. Kenapa? Seakan-akan itu jeruk nipis benar-benar kita makan, seakan-akan jeruk nipis ada di mulut kita, padahal kita sekarang lagi berpuasa, ada menahan betul-betul itu gitu kan. People, itu adalah passion. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Ibarat jeruk nipis barusan. Itu jeruk nipis gak ada di tangan. Saya nggak ngasih Anda jeruk nipis. Saya nggak ngasih kepada Anda jeruk nipis untuk dibagikan kepada peserta. Tapi ketika melihat gambar barusan, you are what you think. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Melihat jeruk nipis kayaknya udah ada di mulut kita dan itu yang terjadi. Maka untuk mengetes nih, ini berarti PP selama ini saya lagi berpikir nih. Saya masuk ke jurusan saya di SMK ini passion saya atau bukan ya? Saya masuk ke SMK di K13 ini, itu jadi passion saya atau bukan ya? Saya jadi nanti saya atau bukan ya? Kita cek hari ini. Apakah ini passion Anda atau tidak? Apakah public speaking ini bisa dijadikan passionmu atau tidak? Salah satunya adalah ketika Anda datang pagi hari seperti ini. Anda liburnya contohnya hari Jumat. Jaringan. Masa pembagian aja. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Kayaknya jaringannya lagi nih. Untuk teman-teman yang lain, ayo. Udah ada yang kebayang belum nih pertanyaan yang buat diajuin? Lihat aja kita langsung tanya jawab ya. Silakan. Gitu. Bisa Simping giveaway. Iya, giveaway ya, Bi. Buat teman-teman bisa banget yang mau drop pertanyaannya sekarang ataupun nanti di kolom pesan. Atau mungkin yang mau menyalakan mikrofonnya di sesi tanya jawab, boleh banget. Siapin ya teman-teman. Siapin pertanyaan yang menarik. Jangan lupa pertanyaannya yang apa ya? Yang sesuai banget nih sama materinya yang masuk supaya kalian terpilih menang giveaway-nya. Jaringan di sekolah aman, Pak Ram? Aman, Nabi, di atas lancar. Mobil aman, Abi. Ya, untuk teman-teman, silakan nih boleh banget nih di drop pertanyaannya sekarang di kolom komentar supaya nanti buat kalian yang pertanyaannya menarik bisa dapet giveaway. Lumayan banget nih hadiah giveaway-nya buat kalian beli baju lebaran. Ya sekarang nih boleh banget nih di drop pertanyaannya biar nanti kita bisa langsung selesai tanya jawab ya.
Untuk Mbak Anindya. Halo. Ya, Oh, Ibu. udah masuk lagi ini Bapak Happy Chandranya. Oke. Oh iya. Bu lanjutin Bu. Oke, sudah masuk? Ya sudah. Oke. Sempat off ya? Tadi ada notifikasi diminta gabung lagi. Iya, off Pak beberapa menit. Oke, siap. Kita akan repeat kembali. People yang hari ini hadir. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Mbak Happy, saya melihat bahwa public speaking itu butuh seni, gitu kan? Saya setuju kalimat itu, people. Public speaking karena dia adalah master of event. Public speaking karena dia adalah the king of program, raja sebuah acara. Guru juga adalah master of event. Berarti kalau berbicara tentang seni, ya kan, seperti di flyer panitia hari ini, seni bicara, berarti kita bisa ngasih kesimpulan. Oh, berarti bicara itu salah satunya adalah bahasa lisannya itu harus efektif karena dia ada seninya. Yang kedua, vokalnya harus jelas, people. Saya ngomong A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Saya tampil hari ini menggunakan mikrofon yang you harus jelas, clear, full dengarnya. Audionya sudah di-set biar my people here bisa merasakan feel vokal kami di sini. Seni dalam bicara berikutnya adalah selain bahasa lisan efektif, vokalnya jelas, ini yang paling penting, people. Intonasi. Kalau Anda mengatakan, Happy, public speaker ngomongnya harus cepat ya? Oh, enggak juga, nak. Punya radio biasanya cepat-cepat ngomongnya. Kalau cepat ngomongnya kemudian artikulasinya jelas, tidak masalah. Tapi kalau udah cepat artikulasinya nggak jelas, orang pun dengarnya jadi pusing gitu kayak, nah itu juga nggak baik. Dan berikutnya adalah seni dalam public speaking, bahasa tubuh yang powerful. Bahasa tubuh itu jangan kaku, teman-teman. Pernah di salah satu sekolah ada yang tampil ke depan, kemudian dia praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi bahasa tubuhnya itu aku gitu, Kak. Tuhan menciptakan seluruh alam ini untuk kita bergerak. Wah, nggak harus tiap kata di bahasa tubuh kan gitu loh, Kak. Jadi orang pun nanti ikut-ikutan lagi. Seluruh audiens ngikutin gaya Anda hari itu. Maka Bebel, seni dalam zona bicara itu sangat luas. Nah, ada yang paling penting dari semua ini adalah you olah vokal pasti keren-keren lah. Saya percaya deh anak SMK Edika 13 kalau udah perform vokalnya bagus-bagus. Yang kedua, olah bahasa tubuh. Itu juga Anda pasti bisa. Ada bermain drama, ada ngomong sambil bahasa tubuh ada dimainkan. Itu masih bisa. Nah, yang paling penting dari semua ini apa, people? Olah rasa. Olahraga, olah rasa. Jadi bicara harus menggunakan olah rasa. Hatinya itu harus 90% bicaranya, people. Maka yuk presentasi depan Bapak Ibu Guru. Ada presentasi depan audiensmu nanti. Ingat, kata Pak Happy ngomongnya harus benar-benar dari hati. Kalau udah ngomong dari hati, dia akan prepare apapun yang terjadi, people. Dia akan siap lahir dan batin, apapun yang terjadi. Ketika dia blank, dia bisa merubah plan dari plan A ke plan B. Ketika dia gugup, dia akan menghancurkan gugup itu karena hatinya udah ikut bicara, people. Jadi kalau ada orang yang gugup, nervous, nanti nggak ada lagi pertanyaan itu ya. Pertanyaan Pak Happy, saya suka nervous, gugup. Kenapa? Salah satunya dia hatinya nggak ikut bicara, Kak. Yang bicara cuma hanya tangannya, yang bicara hanya gugupnya, ya itu yang terjadi. Bicaralah dengan hati, people. Olah rasa. Olah vokal, Anda yakin you bisa. Olah bahasa tubuh, gue yakin you bisa semuanya. Tapi olah rasa, kita harus latih itu. Sampai you mendapatkan 100 jam bicara, Anda akan bisa merasakan olah rasa. Tapi saya masih belum paham olah rasa itu kayak gimana. Olah kayak gini, Kak. Anda mau tampil di depan orang nih. Saat hari ini saya hadir nih. Kita bisa merasakan apa yang audiens rasakan. Itu olah rasa, Kak. Kita bisa memahami karakter orang-orang di depan kita. Itu olah rasa.
Saya melihat Anda yang on kamera hari ini, yang tadi ya. Kira-kira saya pun bisa merasakan, you otak kanannya kuat, you otak kirinya kuat, you limbik kanannya kuat, you limbik kirinya kuat. Nah, kita harus menyesuaikan dengan hal itu. Kita bicara menyesuaikan dengan hal itu. People. Ada lagi yang, wah Pak Epi saya kayaknya susah Pak kalau ngomong kayak gitu Kak. Nanti saya takutnya dimarahin orang, takutnya ditawakan. Nah, berarti hatinya dia belum bicara. Kita coba ya Kak ya. Mudah-mudahan ada yang bisa nih. Saya bantuanin dia di sini. Sebelum tanya jawab. Oke, ada yang di depan kami ya, frame-nya ya. Ada Juanita Elisha. Juanita Elisha, mohon dibantu anin dia. Juanita Elisha, mohon dibantu untuk dia on-kan kamera dan audionya. Silakan. Juanita Elisha. Wanita siapa tadi, Mama? Juanita Elisha. Hadirnya. Halo, assalamualaikum. Juanita Elisha. Wanita Alicia. Tidak ada. Oke, saya ikuti operator ya. Ada lagi Fathur Rizki. Fathur Rizki. Tidak ada juga. Keluar. Oh ini siapa lagi kira-kira? Ayo teman-teman, jangan pada keluar dong. One more. Kalau di aula biasanya harus keluar dari jendela gitu kan. Oh, saya takut Pak gitu kan. Kalau di sini keluarnya dari Zoom atau dari Google Meet. Coba ya, bismillah nih. Syafinur. Halo. Oh ayo nih, yang tadi dipanggil disebut namanya, silakan open cam gitu. Dapat reward loh. Jarang-jarang lo dapat reward, saya hanya berikan SMK di K13 rewardnya. Tidak ada. Wah, ini kayaknya malu-malu. Syafinur boleh banget nih Kak, ayo. Ada Syafinur? Ada. Ya udah ada di Pak. Oke. Halo Kak Syafinur, selamat pagi. Ada Syafinur, udah on ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Syafinur. Apa kabar Syafinur? Baik, alhamdulillah. Baik. Saya yakin Syafinur bisa bicara hari ini. Siap ya? Yuk katakan introduction hari ini. Introduction-nya pengenalan aja Syafinur kayak biasa. Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafinur Rafifah dari Bekasi. Mikrofonnya bisa didekatkan nggak Syafinur? Oh, oke. Bisa diulangi ya Kak ya? Mulai Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafinur Rafifah dari Bekasi. Oke, good. Sekarang saya tanya Syafinur, what is your dream? Apa cita-citamu nak? Saya pengen jadi dokter. Dokter, Syafinur, hari ini you lagi bermimpi, happy saya ingin jadi dokter. You diamini sama sekian orang loh, hampir 100 orang hari ini. Kemudian nanti pesan saya satu, Syafinur. You harus menjadi seorang dokter dan you nanti akan bicara di depan pasiennya dan bicara itu mengesankan. Siap Syafinur? Siap ya? You kelas berapa? Bicara kayak gimana? Kelas berapa? Bicara kayak gimana? Kelasnya Kak, kelas di SMK kelas berapa? Ya, Kelas berapa nak? kelas 11. Kelas 11. Oke, setelah kelas 12 sampai you kuliah, you ingat kalimat saya karena banyak orang yang mengingat kalimat-kalimat yang ketika saya hadir di satu stage. Tapi saya masih ingat kalimat Anda bahwa kita itu harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kita coba-cobanya. Oke, good luck ya Syafinur ya. Sampaikan salam buat keluarga. Terima kasih sudah bicara hari ini. Silakan untuk di off-kan kembali audionya. Oke, nih yang mendoakan nih dari Dewi Yuliandari, semoga terkabul dan cita-citanya Syafinur. Thank you Dewi. Dewi Yuliandari mau bicara juga, bicaranya hanya dari chat aja di sini. Oke, tadi sudah ada
Ada reminder ini dari operator bahwa nanti ada tanya jawab sampai 9.15 mungkin ya, habis itu tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Anindya untuk segmen tanya jawab sebelum saya menuju ke materi yang terakhir. Silakan. Oke. Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang mau tanya nggak sih kira-kira? Ayo dong, coba tanya-tanya ke kita. Kita sharing. Mungkin mau coba-coba public speaking di sini supaya mungkin di kemudian hari atau nanti siapa tahu ada yang jadi MC terkenal kayak Raffi Ahmad. Kita nggak tahu ke depannya gimana kan? Boleh banget ya dong teman-teman. Kita tanya-tanya di sini. Lumayan loh hadiah giveaway-nya. Ayo siapa nih? Dari kakak-kakak kelas 11-nya atau yang kelas 10 ada di sini, coba boleh banget dong tanya. Pada malu-malu nih masih pagi. Pada ngantuk kali ya. Oke, kayaknya saya dulu deh yang tanya gimana nih? Boleh. Kita dulu aja ya nanya. Yap. On-kan kameranya. Oke. Kita mau nanya nih Pak. Ada nggak sih tipsnya supaya pelafalan kita saat berbicara? Sebentar, ini yang nanya moderator ya? Kita nih moderatornya. Sepertinya jaringan lagi. Jaringan lagi atau gimana nih? Jaringan lagi. Kak Chandranya keluar. Kita baru mau nanya ya. Kita tunggu dulu deh. Yuk. Teman-teman boleh banget dong. Ayo tanya-tanya ke kita. Ayo dong teman-teman sambil menunggu. Silakan buat pertanyaan kalian ke Kak Chandra. Kalau misalkan nanti kita yang lagi kita dapat giveaway ya nggak sih? Iya. Boleh banget buat kita, masa di giveaway buat kita sih? Iya. Ayo yang lain dong. Boleh banget nih, jangan pada malu-malu. Ini tuh materinya bermanfaat banget loh buat kita. Bagus banget. Bagus banget ya nggak sih? Bagus banget. Kan nggak tahu nih ke depannya ada yang cita-citanya nggak ada yang tahu jadi MC Raffi Ahmad. Oh nggak kayak Raffi Ahmad, mau dong. Mau dong. Ayo yang kelas 11-nya mungkin yang kelas 10 atau ada yang kelas 12. Oh, pacarnya udah gabung nih. Gabung Oke. lagi. Silakan kembali. Masih ada waktu. Pertanyaannya apa tadi? Gini. Itu mau nanya, ada nggak sih tipsnya Pak supaya pelafalan kita saat berbicara jadi MC itu tegas, lugas, dan jelas? Artikulasi ya kayak? Iya. Oke. Nice. Siap. Terima kasih pertanyaannya, moderator. Kalau kita bicara mau MC, mau presenter, mau host, apapun profesinya, kalau kita ingin artikulasinya jelas, salah satunya adalah caranya. Bicara itu per kata, bukan per kalimat. Selang ya, bicara itu per kata, bukan per kalimat. Biasanya orang yang ngomongnya artikulasinya gak jelas, terlalu buru-buru, itu yang akhirnya artikulasinya tidak terdengar. Contoh nih Kak, MC, yuk tanya Anindya tadi MC. Hadirin yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Beda dengan kayak gini Kak. Hadirin yang berbahagia, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin, silakan. Ya? Gitu kan? Jadi bicara itu perkata. Kemudian kita evaluasi. MC salah satunya tadi moderator you ask about MC. Jadi jangan sampai MC mempersilahkan orang, contohnya mempersilahkan kepala sekolah, mempersilahkan pembicara, dan mempersilahkannya itu dengan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Saya ulangi ya, jangan sekali-kali MC ketika mempersilahkan, kemudian dengan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau Anda mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, berarti yang dipersilahkan bukan orangnya, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya.
ya kan? Kalau Anda mengatakan waktu dan tempat, kami persilakan. Nanti yang akan maju ke depan adalah waktu sama tempat. Maju bareng-bareng ke depan. Kenapa nggak sekalian ada pun taplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur? Gitu. Jadi kalimat yang elegan adalah dengan segala hormat kami persilahkan. Itu lebih elegan dibandingkan waktu dan tempat kami persilahkan. Saya ulangi ya Kak ya. Dikarenakan tadi dia nanya MC, saya kupas MC nih hari ini. Jadi ketika tampil, bisakah Anda tampil mempersilakan orang dengan kalimat dengan segala hormat kami persilahkan. Itu lebih elegan, itu lebih nice dibandingkan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, nanti di webinar-webinar berikutnya Anda bisa pakai kalimat itu. Oke, baik. Berikutnya adalah, ada yang bertanya lagi ke kita, Pak Happy saya suka gak pede kalau ngomong di depan orang. Anda tahu jawabannya apa? Mungkin ada, saya yakin, ini masih banyak yang malu-malu mungkin untuk bicara ya. Ada yang bertanya, Pak Happy saya kadang gak pede, masih gak pede saya ngomong di depan. Anda tahu jawabannya? Yang pertama, teman-teman, kalau Anda ingin menjadi pembicara yang mengesankan depan orang, yang pertama, jangan sekali-kali Anda bicara sambil menyimpan tangan di saku. Anda tahu, menyimpan tangan di saku menunjukkan orang yang gak pede dia bicaranya. Semakin Anda menyimpan tangan di saku, tingkat kepedean Anda semakin masuk ke dalam saku. Semakin masuk ke dalam kantong. Yang kedua, ketika Anda bicara, jangan sekali-kali you bicara, kemudian lengannya disedekapkan. Anda tahu nggak disedekapkan kayak gimana? Baik. Jangan sekali-kali you tampil di depan, lengannya disedekapkan seperti ini, Kak. Yang dikhawatirkan apa? Nanti audiensnya ikutan gaya tangannya kayak gitu semua. Maaf ya Bapak Guru, Ibu Guru, punten ya, maaf ya. Ini yang paling enak lengan disedekapkan itu ketika kita lagi ngemas ujian ya Pak Bu ya. Itu enak banget kayaknya sambil berjalan keliling gitu kan, terus tangannya disimpan di belakang punggung. Tangan disimpan di belakang punggung ketika kita bicara itu menunjukkan bahwa dia nggak pede bicaranya. Dan yang paling penting dari semua itu, ini satu hal people. Hindari grafit saat bicara. Dia tahu grafit gak? Apa itu grafit? Orang yang banyak grafit saat bicara berarti ngomongnya kecepatan dan artikulasinya nggak bakal jelas seperti yang dia katakan tadi. Contohnya apa sih Pak Chandra? Grafit itu like this. Contohnya grafit ya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita akan belajar tentang apakah kalian semuanya nah itu namanya grafit. Ada lagi grafit kayak gini. Assalamualaikum teman-teman, ini ya kami dari OSIS ya, tolong perhatikan ya, tolong nanti habis Jumatan semuanya harus kumpul ya, jadi ini penting loh ya. Grafitnya kira-kira apa teman-teman? Ya, jangan sampai lawan bicara kita itu udah mengenal Anda, bro kalau dia ngomong pasti dia banyak grafitnya. Akhirnya semua orang di depan Anda menghitung grafit Anda di situ. Bukan memperhatikan materi Anda, tapi lebih banyak menghitung berapa banyak grafit Anda di situ. Nanti, lu dapat berapa? Gue dapat 15 di grafitnya tadi. Itu berapa? Gue dapat 3 gitu kan. Nanti lebih bagus grafitnya kan dibandingkan materinya udah cakep, materinya udah keren, dia udah tampil pakai blazer, dia udah tampil powerful. Tiba-tiba pas mau ngomong ke depan, baru assalamualaikum udah muncul grafit. Assalamualaikum, mohon maaf ya. Nah itu udah banyak grafit. People, item ini tolong keep di otak Anda hari ini. Intinya adalah pembicara itu adalah bukan hanya public speaking dalam podium, tapi ini sangat dibutuhkan untuk semua profesi. Boleh saya tahu jurusan di SMK Yadika ini apa saja nih, moderator? Karena moderator yang on hari ini yang di depan kami. Ya, jurusan kita di SMK Yadika 13 ini ada 4, ada akuntansi, administrasi perkantoran, teknik otomotif, dan sama teknik komputer dan jaringan. Oke, yang pasti TKJ, kemudian akuntan, dunia office, apapun yang diinfokan Alindia tadi, semuanya adalah butuh yang namanya public speaking. Coba deh, orang administrasi butuh dong nak, itu administrasi itu butuh bagaimana dia berbicara di depan orang-orang sekitarnya.
di depan customernya. Orang perbankan kita set public speaker di situ. Bukan berarti dia ceramah di ruang teller. Tapi orang perbankan bagaimana teller itu ngomong di depan customernya dan bicaranya itu mengesankan. Baik, pas sekali jam 9.30 itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada segmen tanya jawab silakan. Kami tunggu di sini. Walaupun ada segmen berikutnya kita tunggu. Terima kasih. Saya Chandra. Assalamualaikum. Oke, salam Bapak. Ini kayaknya ada yang mau nanya, tapi kayaknya malu-malu deh. Boleh nih, coba silakan. Dari kakak kelas 11-nya ada yang mau nanya nih, Pak. Tapi masih malu. Ayo, boleh nih. Ayo ditanya. Ya Pak, baik Pak. Iya, boleh. Siapa tadi? Kenalkan nama saya Rio dari kelas 11. Saya ingin nanya Pak, ketika saya udah menyiapkan materi public speaking, itu seketika saya ngeblank Pak kalau lihat orang-orang gitu Pak. Itu solusinya gimana Pak? Kurang tidur. Bisa diulangi Rio, ketika udah nyiapkan materi kemudian? Kita udah naik ke atas panggung gitu Pak, tiba-tiba ngeblank. Oh ya. Oke, terima kasih Rio Dika. Rio Dika kelas berapa? Iya Pak. Kelas 11 Pak. Oke, thank you Rio. Rio Dika kelas 11, itu pertanyaan yang sering ditanyakan di seminar public speaking. Kita udah nyiapin materi, udah siap materinya, udah dibawa ada yang berbentuk pointer slide seperti ini atau you membawa poin-poin. Tapi ketika tiba-tiba udah tampil ke depan di atas panggung, udah melihat orang kayak monster yang akan menerkam kita, tiba-tiba blank di situ. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita kurang practice, kurang latihan. Kalau kita latihannya sudah matang, seperti yang saya katakan tadi di awal, latihannya matang, kemudian banyak plan dia ketika tampil ke depan, nanti ketika saya tampil ke depan dan saya blank, maka saya akan kembali ke materi yang ini, materi yang B, materi yang C, dan sebagainya. Itu namanya adalah kesiapan bukan hanya lahiriah tapi batiniah. Doa dulu yang penting. Doa dulu sebelum Anda tampil, kemudian setelah itu baru Anda bisa mengesankan 5 menit pertama. Rio bisa tampil dan di 1 menit pertama you benar-benar mengesankan depan orang. Angkat power vokalnya. Gugup itu karena suara kita juga kadang terlalu pelan Kak. You angkat aja power vokalnya, tatap mata audiens. Kita blank itu karena kita nggak natap audiens, nggak natap mata orang-orang di depan kita. Jadi banyak orang yang ngomongnya ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang banget hari ini. Iya, lu senang. Orang-orang nggak senang melihatnya gitu kan. Tataplah mata orang-orang di depannya. Itu akan lebih indah. Atau selain itu ada juga yang ngomong udah di panggung tiba-tiba ngomongnya lihatnya ke bawah aja gitu kan. Dia berbicara kalau nggak di atas dengan cicaki dinding, kalau di bawah dengan lantai dia bicaranya kan. Itu orang di depan harus dimanusiakan Rio. Tatap mata semua orang-orang di sekitar Anda. Kemudian Rio juga angkat power vokalnya. I think enough. Terima kasih Rio Dika. Saya kembalikan ke Anindya. Silakan. Iya Pak, sama-sama. Makasih banget nih atas pertanyaannya ya Kak Rio Dika. Kak Rio Dika, aku boleh tanya nggak Kakak dari kelas 11 jurusan apa? TKJ 2 Kak. Oke. Ada lagi mungkin yang mau tanya sebelum kita akhiri webinar kita hari ini? Yang lain? Mungkin yang perempuan? Ada nggak nih? Siapa lagi kira-kira yang mau tanya? Karena jam 9.30 kita udah sampai di penghujung acara ya. Ada lagi nggak nih? Ada? Nggak ada. Wah, berarti kayaknya yang dapat hadiah giveaway-nya antara kita nih moderator sama Kak Rio Dika ya. Iya. Oke. Ada reward ya Anindya ya? Iya. Gak terasa ya, kita udah jam 9.30 nih. Tandanya berarti kita udah harus mengakhiri webinar kita gini. Mungkin dari Pak Chandra ada nggak nih kira-kira
kata-kata penyampaian terakhirnya, motivasi buat kita nih, mau untuk kedepannya kalau misalkan jadi MC supaya Oke. nggak nervous, ada nggak nih? Baik, makasih Anindya. Pesan saya kita sebelum off air hari ini, intinya adalah you semua yang belajar hari ini tentang public speaking, Anda sangat dirindukan oleh orang-orang sekitar Anda semua, termasuk dalam bicara. MCK itu, presenter K itu, dan apapun profesimu nanti, apapun jurusanmu hari ini, Anda harus menjadi pembicara yang mengesankan, dirindukan, dan powerful. Ya kan? Doa saya adalah semoga anak-anakku yang ada di sini di kelas 10, 11, sampai kelas 12 dan para guru, Anda nanti suatu saat akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Anda suatu saat akan diwisuda, Anda suatu saat akan tampil dengan powerful di panggung wisuda, Anda akan bawa ijazah dan bawa toga, dan itu bukan hanya sekedar toga, tapi itu juga akan menjadi benar-benar sesuatu yang akan Anda ingat sampai kapanpun. Salam hormat dan sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Chandra untuk hari ini. Semoga di lain kesempatan nih, kalau pandemi kita udah selesai, mungkin Pak Chandra bisa datang ke sekolah kita webinar lagi di sini nih. Siap, insya Allah. Ya, luar biasa Oh ya, banget nih sebentar. materi. Sebentar. Terima kasih juga buat Pak Dani Setiawan. Saya jadi bisa mengenal banyak tentang SMK Yadika ini dari beliau ini. Dan salam hormat juga untuk semua para guru dan kepala sekolah juga. Wah, nggak terasa banget ya. Udah di ujung acara hari ini. Luar biasa banget sih materi kita yang kita dapat hari ini. Banyak banget kesimpulannya ya. Iya. Banyak banget buat kita untuk kedepannya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman semua. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Chandra tadi bermanfaat buat kita. Terima kasih juga kepada guru-guru yang telah bersedia hadir dalam acara kegiatan webinar kita ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, jabatan, dan gelar. Saya dan saya Lisa Maulida. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman. Terima kasih.